مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, kiai ingkang tuhu kalu ta'zimi, ini sepuh-sesepuh ingkang tuhu kalu sungkemi, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang selalu dirahmati Allah SWT. Puji syukur sarang-sarang kita unjukkan datang saudara Allah SWT keranten karono ridhanipun. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini, sejuk nggih adem nggih. Nggih. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah. Mugi-mugi barokah sehingga saged nyelametaken kula panjenengan sami dunia akhirat. Salat salam mugi tansah dipun limpahkan dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk sahabat di dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan budi-budi pengawasan itu rata-rata nggih nek dipirsani usianya nampaknya 50 ke atas. Sing 36 medun iki ora patah eneng, bahkan ora eneng. Malah sing cuwilik pisan niki enten ya. Niki ketun bae apa ketun bapak niki ya, alhamdulillah. Walaupun demikian Bapak Ibu, walaupun usia kita sudah lumayan, kita harus produktif. Kalau usia di bawah 50 itu produktif secara materi juga produktif, tapi biasanya rohani ini rada adoh. Tapi ketika kita usia 50 ke atas, bahkan 60 ke atas, produksi yang harus dominan adalah produktif rohaniyah kita, termasuk pagi hari ini ya dalam rangka memproduksi di dalam diri sendiri apa? Menambah rohaniyah kita. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah SWT, satu ketika malaikat Jibril niku memberitahu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi diberitahu, dikabari bahwa di suatu tempat ada yang namanya ahli ibadah. Ahli ibadah ini tempatnya di suatu gunung di tengah lautan, yang dia itu sendirian, yang hidupnya sampai 500 tahun. Iya. Lah ngawake niki wis umur swidak luwih titik wis. Kadang lungguh rasa tuwini tangi arep ngadeg ya rada brangkang kok.
Niku 500 tahun. Di tempat itu hanya ditempati dirinya sendiri, hanya hidupnya hanya untuk ibadah tok. Wes pokoknya nuwun sewu. Niku di tengah lautan di satu pegunungan hidup sendiri 15 tahun dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang makanannya dari apa? Abid ahli ibadah ini kalau sore turun dari gunung untuk mengambil air wudhu, yang di situ diberi oleh Allah yang namanya air itu sebesar jari ini selalu mengalir. Air tawar, bukan air asin. Nanti Mas ya. Terus mengalir. Makanannya apa? Delima. Jadi ketika berwudu kemudian untuk ibadah, delima itu padahal setahun itu mestinya buahnya hanya satu kali, tapi itu setiap hari dimakan yang namanya abid ini tadi, ahli ibadah ini. Terus karena saking nuwun sewu 500 tahun ini ibadah terus, dia itu mohon kepada Allah, ya tidak pernah berbuat dosa, ya orang rasani, yang rasani sapa? Ndek dhewe ae. Surah pernah jadungan, udut ya ora. Terus niku ibadah terus pokoknya hanya permohonannya apapun diberikan oleh Allah. Tapi mergo ning tengah lautan kayak tengah gunung ya ora numpak motor. Tapi numpak ki lah numpak ning ndi lho. Bensin ya piye lho. Akhirnya apa? Dia memohon kepada Allah. Pokoknya kalau nanti meninggal dalam keadaan sujud. Jadi mintanya dia itu kalau meninggal dalam keadaan sujud dan tubuhnya jangan dihancurkan. Permohonan kepada Allah ini maksudnya apa? Ketika meninggal tubuhnya itu tetap utuh sampai hari kiamat. Oleh Allah karena nuwun sewu pekerjaannya hanya ibadahnya dikabulkan semua. Satu saat malaikat Jibril cerita, kemudian kamu nanti akan dimasukkan surga karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Lah si pulan ini nuwun sewu sing ahli ibadah sing 500 tahun iki nuwun sewu. Rodok ngengkel, saya masuk surga ya Rob karena ibadah saya. Terus, tidak, kamu nanti masuk surga karena rahmatku. Sampai 3 kali. Tidak ya Allah, itu karena ibadah saya 500 tahun. Lagi sampai 3 kali. Kamu masuk surga karena rahmatku. Tidak ya Allah, adalah dengan ibadahku. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, ambillah matanya, penglihatannya. Timbanglah dengan ibadahnya selama 500 tahun itu berat mana. Jadi nikmat Allah yang diberikan mata itu suruh ngambil. Coba timbanglah dengan ibadahnya 500 tahun itu berat mana. Ketika diambil, karena diperintah Allah diambil, penglihatannya matanya diambil, ditimbang dengan ibadahnya ternyata masih berat matanya. Artinya amal ibadahnya selama 500 tahun itu nuwun sewu nilainya masih berat mata satu nih. Masya Allah. Akhirnya sudah ngerti kalau kamu seperti itu dengan amal ibadah kamu saya masukkan neraka. Artinya nuwun sewu tetap dia taubat mohon maaf kepada Allah. Itu baru satu. Ditanya lagi oleh Allah, napasmu yang memberi siapa? Ya Rob, ya Tuhan. Kamu sehat yang beri siapa? Ya Allah, ya Tuhan. Kemudian kamu bisa makan delima yang beri siapa? Allah. Nikmat terus, ada air, kemudian yang mengucur seperti jari yang beri siapa? Allah. Terus
Ditanya, itu nikmat Allah. Makanya nuwun sewu akhirnya karena taubat, karena itu mohon ampun kepada Allah, tetap dia dimasukkan surga. Artinya Bapak Ibu, jadi apa yang mungkin kita lakukan itu semuanya adalah ikut tangan campur Allah, dan seluruhnya ada atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kena ngengkel ngono lho. Lagi ini karepe kan yo ngengkel. Makanya pada pagi hari ini bacanya juga pintu rahasia membuka pintu rahmat Allah. Yang pertama adalah kaitannya dengan hati. Hati. Sing nampa mboten niku ati ta. Rahmati Gusti Allah niku sing nampa mboten kan hati. Hati itu ada 3 tingkatan. Ada yang namanya qalbun mayit, qalbun marid, ada qalbun salim. Qalbun mayit, hati yang mati, mayit. Ada ngomong mati ini, nanti gue ya koncoku ya sudah ngono ya. Terus yo entek. Aku yo kapan aku rodok suwe aku ngono ya. Nggih temben niku kanca niku Pak Trisno niku. Ya, kanca KPR Asabi lere temben yo ninggal. Temben rodok tuwa kanca kurang ngerti lho. Sesuk kontak ya ngono ya. Ini insyaallah jamaah niku sesuk iso tambah aja saya entek. Nggih. Allahumma amin. Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalbun mayit nu hati yang mati. Hati yang tidak menerima kebenaran dari Allah. Bapak Ibu, rezeki dan lain sebagainya ini tidak datang kepada kita karena ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Karena termasuk ingkar kepada Allah, tidak mempercayai adanya Allah. Nuwun sewu, kalau yang hatinya hati ini qalbun mayit ini hati yang mati itu, kalau berbuat jahat itu melebihi binatang. Karena kejahatannya dilakukan dengan akal. Dengan akal. Nah kalau binatang nuwun sewu mboten kadah akal, paling-paling nuwun sewu kalau berbuat jahat, kalau binatang hanya untuk dimakan. Tapi nuwun sewu, kalau manusia itu punya qalbun mayit, ora kok terima dipateni. Yes cukup duwike sing bangun korupsi lho termasuk niki nuwun sewu. Itu qalbun mayit. Karena apa? Berpikirnya dia itu ada segala sesuatu itu adalah hasil karyanya sendiri, bukan karena Allah. Naudzubillah min indalik. Niki lho qalbun mayit, hati yang mati. Hati yang mati ini nuwun sewu. Ya perbuatannya yang dilakukan perbuatan maksiat. Serah bener blas. Orang nate sholat. Enggak sholat yo. Sholat ora mari sugih kok. Masya Allah. Nek orang duwe ilmu ngoten niki nuwun sewu. Pernah kula niki diceritani demben niku mergo jamaah haji. Ada seorang ibu yang naik haji itu usianya sudah 72 tahun. Ibu loh niku nggih. Niku wayahe salat wajib niku lho. Mbah, Bu niki wancine salat niki aku tamuku teko. Aku men. Nun sewu umur 72. Niku ijik ngono kuwi apa ora? Lah sing krungu iki yang guyu kabeh to. Lah sing akrab Mbah iki 72. Heeh. Oh iya ya. Lho niki kan lho naik haji lho padahal di Mekah Madinah. Kon salat kok endo. Nah niki beda perkara niki. Wonten malih niki rada etan ngene. Ini tiang jaler murid 76. Niku nek kan salat nek nijak warung dhisik. Jadi Mbah engko tuku rawon Mbah ya tak salat ta. Nek kono ora salat, ora nate salat.
Nek ora dijajak nih, niki piye lho iki ya? Lah iki kula mikir nggih, lha iki apa termasuk kolbun yang mana? Lah niki mengki jenengan kula klasifikasikan. Jadi kolbun mayit niki nuwun sewu tidak mengakui keberadaannya Tuhan, tidak mengakui keberadaannya Allah. Sakarepe dhewe. Ora kena si jeneng halal, ya semuanya halal haram itu pokoknya penting oleh. Ngoten niku nggih enten mboten enten lingkungan kula jenengan sami. Muga-muga ora eneng. Allahumma amin. Nek eneng didongakne ben taubatan nasuha. Kolbun mayit. Yang kedua adalah kolbun marid. Hati yang sakit ini mengakui tetap dia beriman. Tapi nuwun sewu, banyak yang dilakukan itu melanggar aturan agama. Salate aras-arasen. Ya musiman. Gue nek musim arek poso muni ngeten iki. Deret ngas poso neh. Sarek teko neh. Lah kuwi nek kancane sing biasa temu akhirnya, lah kuwi kan salat, minggu arek salat apa Idul Fitri. Lah mereka ora nate. Dia tetap mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, tetapi jarang melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah. Mestinya ya nuwun sewu, orang muslim itu ya harus iki yo unine ya agamanya ya Islam. Ya mestinya harus ya mengikuti menjalankan perintah Allah, menjauhi larang. Tapi nuwun sewu niki sok-sok tapi akeh blonge ngoten lho. Akeh blonge artine salate ya nuwun sewu biasanya salat itu kan mesti si wajib kan ping 5. Iki dijukuki arang-arang. Subuh angel. Sing dilakoni iki kadang-kadang salat dhuwur ini kadang-kadang nek ora leh job ngono lho ya. Nah, mengke karo ngasar. Sok-sok maghrib ngisaki arang-arang. Apa meneh subuh sing mlungker. Ya Allah, ya Rabbi. Niki kolbun mayit, hati yang sakit. Nuwun sewu hati yang sakit ini nuwun sewu ya jane beriman tapi jarang melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Terus kemudian yang ketiga ada kolbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Orang yang seperti ini insya Allah selalu berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Namanya qabul salim. Insya Allah akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Kalau penjenengan sami nek totalitas ya ndak bisa, paling tidak berusaha meminimalisir larangan-larangan yang digariskan oleh Allah. Kalau bisa menghilangkan, bisa preload 0. Ya, sosok melanggar itu ya tentang taubatan. Ojo kok roh enak, oh dari mana ya enak ya, dan lain sebagainya. Karena kula niki pernah dicoba ngeten niki, ya pas ngisi waliman ngeten mantenan. Nuwun sewu. Mboten kok banyu putih asri. Kok botol niko. Dicepane karepe kanca akrab ngoten lho. Kula nggih matur nuwun ngono. Tapi wis muambubus ngoten. Lumayan aku ngono. Tapi eneng wong ngeruh ya nuwun sewu akhire. Lha iki masak lha iki. Iki arek ceramah kok dicepaki Arjo. Lho saestu niku. Dicepaki arek Jawa niku lho. Niku nek bagi dia teman akrab itu pertemanan. Tahu nganggo kene mau ngombe lagi urung ngalih yo. Glegekan to. Nah iku dadi moloh aku yo ngono. Tapi nggih kula nggih matur nuwun ngoten mawon. Tapi nek sing ngertos langsung diganti kalih sprit. Iki jane wong ra genah iki lha. Tapi wong dia niku kan keakraban, pertemanan ya. Kanggone dhek biasa. Tapi kadang-kadang kan bagi kita kan lain perkaranya. Ya artinya nuwun sewu Bapak Ibu, ya seperti itu.
Oleh karena kalau qalbun salim, insya Allah bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Yang benar sesuai aturan agama kita luruskan, kita laksanakan. Yang salah sesuai dengan aturan agama kita jauh, bahkan kita mengajak orang lain untuk menjauhinya. Insya Allah kalau kita ada kemauan, ada tekad, ada integritas untuk kesalahan, Allah menjaga kita, Allah menyelamatkan kita. Insya Allah bukan kita saja, bukan dirinya sendiri, insya Allah keluarga kita juga dijaga. Karena apa? Terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Berusaha akan selalu bersemayam di hati kita. Itu adalah qalbun salim, karena ada hadis yang menyebutkan ya, ala inna jasadu murgodan ida solukat jasadu kuluhu wa ida fasadat jasadu kuluhu ala wayal qalbin. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, manakala itu baik maka akan jadi baiklah, manakala itu buruk maka akan jadi buruklah. Ala wayal qalbun. Apa itu? Qalbun hati. Maka mari hati kita jaga supaya hati kita dalam keadaan salim, bersih, salim, selamat, selamat dunia dan selamat akhirat. Insya Allah nun sewu, hati kita itu qalbun salim, Bapak Ibu, kemana saja, dengan siapa saja, orang itu selalu mendoakan kita. Karena yang keluar dari mulut kita menjadi salam, selamat, menjadi baik. Insya Allah tindakan kita, perlakuan kita, perjalanan kita akan selalu baik, dijaga oleh Allah. Karena apa? Salim, bersih, selamat. Insya Allah. Dari perjalanan kita dari rumah ke masjid ini, semua makhluk Allah yang ditetapkan, yang kita lewati, mendoakan selamat semua. Allahumma amin. Karena qalbun kita berusaha, qalbun salim. Tapi nggak abot Bapak Ibu, nggak abot. Mungkin ajeng blonjo bubu, blonjo etek nonton ya cukup rasan-rasan. Ayo kelingan salim, Pak Salim wis balik lha ngono kuwi. Nah, sepeda perkara niki. Itu bahasan pertama mengenai hati. Hati kita harus kita jaga. Naiknya dengan bahasan berikutnya adalah dengan rezeki. Rezeki. Ada 8 pintu rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada kita, ada 8 pintu, 8 jalan yang mesti harus kita miliki. Yang pertama adalah rezeki karena itu adalah dijamin oleh Allah. Rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Itu di dalam surat Hud ayat 6 disebutkan, Bama min tabatin bil ardi ila Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'adaha kunu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitabnya di Lauh Mahfuz. Bapak Ibu, dalam suatu hadis disebutkan rezeki kita itu 40 tahun sebelum kita lahir itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Nun sewu, 40.000 tahun sebelum lahir kita, rezeki kita sudah ditulis oleh Allah, ketentuan kita sudah ditulis Allah, termasuk rezeki, termasuk umur kita, termasuk jodoh kita. Wah, sini kita lahir seperti jodohnya wis eneng, tapi leh golek ning dine ya karo mlaku lho. Loh, itu sudah ditentukan dari sana 40.000 tahun sebelum kelahiran kita. Masya Allah. Oleh karena itu yang pertama rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Nun sewu ada cicak ngoten niki lho, nun sewu. Cicak kan
Ora ya ora di tangan, ora ndalet apa-apa. Ku ya urip ngono. Panganane nuwun sewu, binatang yang bisa terbang apa itu? Nyamuk. Ha nggih lho. Wong nyamuk kuwi lah kok marani si nyaplok lho ya. Loh, niki nuwun sewu kalau tidak dijamin oleh Allah tak bisa hidup terus. Nuwun sewu. Apapun ya kados niku mau. Si abid niku ahli ibadah niku di tengah lautan, di pegunungan yang di situ ternyata dijamin oleh Allah ada air yang mengalir sebenar jari, air tawar, kemudian ada delima yang setiap hari berbuah untuk dimakan. Dan nuwun sewu niku sing jamin sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami nuwun sewu, rezeki ya sudah dijamin oleh Allah. Mumpun ditakdirke. Tapi apapun keadaannya itu sudah dijamin Allah, kita berkewajiban untuk usaha ikhtiar. Nah, niku harus niku. Innallaha la yughayyiru min kata yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib seseorang manakala seseorang itu ada usaha. Kita pengen yang namanya minum kopi, umpame nggih. Niku nek ora diusahane nuwun sewu terus kita merebus air, kemudian ada kopi, itu namanya usaha. Setelah itu airnya kemudian nuwun sewu umum, kemudian diberikan di gelas, itu namanya usaha. Lah nek mboten nuwun sewu mosok sitok-sitok kopi dhewe, banyu dhewe dan lain. Nah, inilah namanya usaha. Apapun kalaupun kita sudah dijamin oleh Allah, rezeki itu harus kita usahakan. Man proposes, God disposes. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Kadang-kadang kita usaha saja teko kono ini ya ora sida. Contohnya yang koperasi daftar, aku butuh duit 5.000. Wah niki kantun 3 terus undi lho ngono lho. Karepe 5 lha metune 3. Ya, itu usaha kita. Itu yang pertama, rezeki insya Allah dijamin oleh Allah. Upama ngaten duduk manis berpangku tangan menengai ngono. Namanya suruh usaha. Yo nek neng wong undang slametan. Lah nek ora. Undang sampean duduk manis, mangke nuwun sewu sonten batong isane wonten mriku mungkin badhe tahlilan. Tapi jenenge rezeki ya. Nah, mosok tahlilan orang nganggo apa-apa blas. Kuwi jenenge nekat ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, rezeki karena takwan dan tawakal. Ada ayat Al-Qur'an itu di surat At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Artinya, dan memberinya rezeki barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberi rezekinya dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Bapak Ibu, di situ ada ayat Al-Qur'an yang menggariskan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan solusi, yang memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita usaha. Tapi kadang-kadang kita itu sadar tidak sadar di dalam usaha kita itu kadang-kadang nuwun sewu, kita itu seolah-olah mendikte, mematenkan, mendoa memohon kepada Allah kudu iki. Boleh kita itu memohon kepada Allah ke ini itu dan lain sebagainya boleh. Tapi kepastian itu hak prerogatif
Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berhasil, insya Allah nanti kalau doa kita itu ikhlas, mungkin lewat pintu lain. Kita doa mungkin ya lewat, mungkin rezeki lewat anak iso, lewat dulur ya iso, lewat tonggo ya iso. Lewatnya, bahkan kalau di dunia tidak diberikan rezeki itu, doa kita itu insya Allah nanti diberikan di akhirat. Ngono demben yo ning sekono. Nek dina akhirat nggih saestu nang terus pundi. Dan jenengan napa nate ngertos teko iki jeneng ya. Wong si urip geleng-geleng teko ning akhirat. Teko ning kono lho. Jenengan nek pengen ndangeti prosesnya enten napa kematian lebih dulu ngono ya ora gelem deh. Wong binjing-binjing mawon ngoten. Jadi monggo. Yang kedua adalah rezeki itu adalah karena takwa tawakal kita. Insya Allah dijamin. Karena kita dekat kepada Allah, orang tawakal nuwun sewu secara ibadah kabluminallahnya tertib, tetapi kabluminannasnya juga baik. Hasil atau tidaknya kabluminallah itu wujudnya di kabluminannas. Ngibadahe wapi, salate bondo tertib, dikire yo suwi, ngajine Al-Qur'an yo suwi, nyamedi yo tertib, pengajian tertib, tapi ngrasani yo tertib. Nah, ini gila, sing marai menghalangi suatu kebaikan ngrasani tertib dan lain sebagainya. Ini menghalangi kebaikan dari Allah. Kita berbuat baik dihalang-halangi sendiri. Jadi itu yang tidak pas. Makanya ketika kita takwa kepada Allah, insya Allah aplikasi daripada takwa itu wujudnya di dalam hablum minannas. Nuwun sewu, kita masih ingatkan yang namanya Nabi Musa itu sering kula atur nggih. Nabi Musa ini ketika bertanya kepada Allah, mana ya Allah ibadah yang engkau sangat cintai? Bagaimana ya Allah dengan sholat? Sholat itu untuk dirimu sendiri. Kata Allah kepada Nabi Musa, karena Nabi yang bisa langsung audien dengan Allah hanya Nabi Musa. Terus bagaimana ya Allah dengan namanya zikirmu? Zikirmu adalah untuk dirimu sendiri. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainu, untuk ketenangan hatimu. Itu saya cintai, sholatmu ya saya cintai. Bagaimana ya Allah dengan puasa? Puasa itu mencegah nafsu. Itu ada untuk dirimu sendiri. Nah, apa yang paling kamu cintai ya Allah? Adalah membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Artinya apa? Lakukan sedekah. Sedekah tidak hanya materi, tapi ngendikan ingkang sae, lampah ingkang sae niku termasuk sedekah. Tidak mesti harus materi, tapi ngendikan ingkang sae datang suami kepada istri, kepada anak-anak, kepada lingkungan, itu juga merupakan sedekah. Makanya itu manfaat orang lain nuwun sewu nek mirengaken pangandikan panjenengan sae, nang atine tentrem. Iki kan senang membuat orang lain bahagia, membuat orang lain tentram. Tapi nuwun sewu nek ngendikane mboten sae, nembe sak kecaman, Masya Allah, wes dadi banyu moh nyuwek, dadi godhong moh nyawuk. Napa? Kualik nggih. Dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong meneh. Mergo sangka nuwun sewu ngendikane sing larane ati. Aku ngene iki luwung digepuk pisan, luwung di juatos pisan rapopo lara ndang rasane. Tapi nek omongan ati ngene biyo niki rasane apan cetuk dek. Jantunge net. Nah kuwi piye dan lain sebagainya. Terus kalau panjenengan sami Bapak Ibu, takwa itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan satu tindakannya nyata. Niku lho, ibadahe apik, salate apik, zikire apik, ngajine apik. Diharapkan juga tindak langkungipun, perkataan pun ya baik menumbuhkan orang lain bahagia.
bahagia, orang lain tentrem niku tawak. Nah, kemudian yang ketiga, rezeki karena usaha. Wajib kula panjenengan harus wajib berusaha ini. Di ayat Al-Qur'an surat An-Najm itu disebutkan wa laisa lil insani ila ma syaa wa sa'atu sawfa yura summa najzahu jazaahu awfa. Yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nuwun sewu. Ya, segala sesuatu ini atas dasar usaha kita. Usaha kita secara lahiriah, usaha kita secara batiniah. Tapi ketika kita itu adalah nuwun sewu melakukan yang terbaik, maka artinya bersedekah dan infak dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan melipat gandakannya. Gitu loh. Maka nuwun sewu ada yang namanya rezeki dengan kita usaha. Insya Allah kan usaha yang kita lakukan nggih sepinteno ingkang dihasilkan ya disyukuri alhamdulillah. Ora kok wis ngene iki kur sakmene iki sifatnya manusia memang begitu. Walaupun innal insana khuliqal halu manusia memang diciptakan keluh kesah. Tapi ora kok grugo ngoten iki sampai tanggane iki menu grugo ya. Sambat apan cethuk wong kae mesti sambat. Apan cethuk wong kae ning ndi nggone enek sing. Lah ora tak eneng usaha lho. Makanya nuwun sewu, rezeki bisa karena usaha dari kita. Insya Allah dengan usaha itu, apa yang kita usahakan, Allah akan memberikan. Kadang nuwun sewu, bisa juga apa yang kita minta seperti itu. Kadang kurang, kadang melebihi apa yang kita usahakan. Rezeki karena usaha. Kemudian rezeki karena bersedekah. Ada dulu pernah kulatoni datang penjenengan sami, ada seorang mahasiswa dari Amerika yang dia itu jualan untuk bayar kuliah, akhirnya mampir di rumah seseorang karena dia itu lapar, tidak punya uang, tidak beli, tidak ada, kemudian mampir minta air minum diberi susu. Cek kemutan boten, ya ngonten manggil, oh iya ya, beri susu. Tapi ketika nuwun sewu, anak itu ternyata di sekolah kedokteran, akhirnya jadi dokter terkenal di Amerika. Orang yang memberi susu itu ternyata sakit, ketika itu disebut pulanah, akhirnya dioperasi, biayanya berapapun dibalas oleh Allah dengan air susu yang segelas itu dibalas oleh Allah. Maka kita tidak ngerti, niku mboten ngengen-ngengen kula jenengan sami nuwun sewu, kalau sedekah napa dingengen? Niku balik kapan ya? Aku ngwae iki gek engko balik piro ya? Itu malah engko blank, ora entuk apa nuwun sewu Bapak Ibu. Ada kisah yang sahabat itu, kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kayanya luar biasa, bertambah-tambah kaya karena apa? Pekerjaannya dia itu usahanya juga sedekahnya luar biasa. Karena saking kayanya Rasulullah itu nuwun sewu memberi gini, ya Abdurrahman, kamu nanti kalau masuk surga paling akhir. Dek ngoten niku. Dek kaya raya masuk swarga paling akhir. Mergo napa? Sak negara kono paling sugih dhewe. Tapi nuwun sewu sedekahnya luar biasa. Dia itu setiap hari menangis pengen miskin. Masya Allah. Beda karo awake nggih. Ayo sinten sing pengen miskin? Abdurrahman Wauli pengen miskin. Akhirnya nuwun sewu, satu saat di Madinah itu ada yang namanya kurma, karena suatu hal di negara itu kurma itu bosok kabeh. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini nuwun sewu, semua kurma yang bosok ini dituku kabeh. Mergo napa? Engko dhek kan bangkrut. Nek bosok itu didol ra payu.
Dibeli semua orang-orang nuwun sewu, orang-orang Madinah senang karena apa? Ternyata kurmanya masih laku. Nah satu saat kurma niki urung digobale, ada seorang dari Yaman, utusan rajanya, yaitu karena di sana ada penyakit yang penyakit niku nuwun sewu kaya nek ning Indonesia dek mben napa? Covid niku wabah yang satu-satunya obat yaitu adalah dengan kurma yang busuk. Delalah lho niki lho. Akhirnya ke Yaman ada perintah suruh membeli semua untuk obat orang-orang itu sak negara iki patut lara kabeh dihargai lipat 10 kali lipat. Lah ora sida melarat. Abdurrahman bin Auf sugih meneh to. Bingung dhek niku. Milane nyuwun teng Allah ya Allah. Berilah kemiskinan ya Allah. Tapi terus sugih terus ngono awake. Ya Allah berilah kekayaan awake ra nate ya. Ya Allah, niku lho sedekah niki nuwun sewu akan memberi kekayaan kepada kita. Mulane aja cedhek-cedhek ngoten niku nggih. Kula dipitani niki bangun atap niki nggih sami nggen kula nggih sami bangun napa niku. Gawe gapura niki gawe gapura niki program kaya 130 lho ya. Iki wong delok niku. Lha iki karo masjid kok apik gapura niki. Nggih, mboten napa-napa. Lah nek niki gapurane kan malah 300 sinten? 240 to. Kuwi nang ndi lho aku ya ngono ya. Nggih kula niki 100 ya 30 140 mengki dipoto mawon niki wonten napa. Iki yo wis gedine ra wong-wong iki ngene ya gapura kaya ngene. Iya ning Simaido lho ya ngoten niku. Kuwi biasane ya ora udu ngono kuwi ya. Ngel ya Maido ora udu ya lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu monggo rezeki ada yang lewat sedekah seperti itu tadi. Pokoke nuwun sewu pun toh kula jenengan sani ikhlase napa tidak harus besar, kecil pun tidak masalah. Pernah kula aturi teng jenengan goro-goro memberi air minum anjing dari lewat sepatu, ngoten niku napa dieling-eling. Niku seorang pelacur bisa dijamin masuk surga, padahal begenggek lho ya. Kok iki kok metu ngono kuwi apa lho ya? Lah pelacur ki tarah koncone ta? Heeh, dalan ndang dirasani pelacur ki apa sira ngerti? Nggih niku koncone niku. Niku gara-gara nuwun sewu memberi minum air anjing dengan sepatu dijamin Allah masuk surga. Akhirnya nuwun sewu, mboten kok bar nguwehi banyu niku ngombeni balik pelacur dilalah ngandel marang Gusti Allah, ada jalan untuk berbuat baik, akhirnya taubatan nasuha. Pun jamin ini. Wis anu nggih, wayahe napa? Isra nggih. Pun tet niku, Bang. Nggih, mboten yo ditutung sak tingkat nggih. Nggih, timbang ngempet ngoten nggih. Dados niku rezeki nomor 1 nomor dijamin, nomor 2 takwa, tawakal, nomor 3 niku karena usaha, nomor 4 adalah sedekah. Yang kelima rezeki karena istighfar. Ini ayat Al-Quran niku di surat An-Nuh menyebutkan Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yuris sama alaikum midrara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya hanya untukmu sungai-sungai. Niki kisah niki termasuk di riwayat Nabi Nuh. Ada Nabi Musa niki nuwun sewu pernah Nabi Nuh jelas terjadi banjir niku, akhirnya itu Nabi Musa ini oleh Bani Israel karena keadaan nuwun sewu, keadaan niku kering, makanya disuruh mintakan hujan. Ketika sholat istisqa terjadi, kok beberapa kali enggak hujan, apa yang terjadi? Ternyata ada kaum yang ada di situ itu sering berbuat maksiat
dan orang mari-mari. Nah itu ada yang menyampaikan, ya Nabi Musa, ada dari Bani Israel itu yang selalu bermaksiat yang ada di sini. Tapi ketika itu ditanya oleh Nabi Musa, reneng sing aku, lah nek ngaku iku benjut aku yang ngono. Berarti dia itu ya ora ngaku, ditekon, coba siapa yang nuwun sewu yang berbuat maksiat dari jamaah ini, ada supaya hujan itu tak turun karena ini sudah kering, sudah tidak ada air. Siapa? Orang ngaku, mereka dek nek ngaku kingko mesti di nek pun dinantemi wong akeh no, menenge. Akhirnya satu saat sudah tidak tanya, orangnya itu pergi, wis nyelonong anu, wis alih. Akhirnya ketika orang itu pergi memohon lagi, langsung hujan, luar biasa. Lah ternyata cerita orangnya tadi ketika ini Kanjeng Nabi itu akhirnya pergi. Caranya apa? Yaitu rezeki karena istighfar. Orang itu diajak istighfar semua. Masya Allah. Mulane Hasan bil Basri ini, Hasan al Basri itu nuwun sewu, seorang ulama ini dimintai, ya Hasan al Basri, orang-orang ini kok sama mandul ini tidak ada yang meteng sama sekali, ya gimana? Mandul kabeh 40 tahun geneng sing hamil belas. Iya lah kuwi telat lho kuwi ning ndi lho kuwi. Akhirnya minta. Jawabannya Hasan al-Basri, istighfarlah. Ya, ulama ini kok ndak hujan-hujan, istighfarlah. Ini kok paceklik ini, istighfarlah. Ini kok sakit semua orang, istighfarlah. Suruh istighfar. Wong niku nek pun njaluk ngapura dateng Gusti Allah, insyaallah bar yen njaluk ngapura, bar njaluk ngapura nyuwun napa-napa, insyaallah diberi oleh Allah. Karena kisahnya nuwun sewu, ya, goro-goro sedekah ini namanya Imam Ahmad bin Hambal ini ku. Satu saat ini kan musafir datang jauh, iki eneng di satu daerah tidak ada orang yang mengenal. Nginep neng masjid kuwi diurak-urak kon balik. Balik neng ndi wong dari negara Yaman no. Suruh anu pergi sana. Satu saat yang namanya Ahmad bin Hambal ini ketemu orang yang bakul roti, diajak ke rumahnya nginep sare enten niku. Nah ketika di situ itu nuwun sewu, bakul roti itu setiap dia itu membuat adonan roti langsung membaca istighfar terus. Nuwun sewu ibu-ibu Yang namanya bakul roti ini setiap membuat aduan dia itu membaca istighfar. Akhirnya ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, loh, si Bulan kok membaca istighfar terus? Saya sudah 30 tahun usaha saya, dan saya setiap minta apapun oleh Allah dikabulkan. Hanya satu yang saya itu sampai 30 tahun ini minta belum dikabulkan oleh Allah. Ini merinding lah. Apa? Saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal, urung dipertemukan oleh Allah pada doa di depannya. Moco sejarah ini sakit merinding. Akhirnya dia, ya saya inilah yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Goro-goro nuwun sewu. Istighfar adalah satu pembuka rezeki. Pembuka apapun. Insya Allah dengan istighfar itu Allah akan memudahkan segalanya. Akan memudahkan kita dalam kehidupan kita itu. Makanya segala sesuatu, ya sebelum melakukan suatu permohonan juga membacalah istighfar, insya Allah dimudahkan. Nomor 5 niki terusé kula waca mawon, rezeki karena menikah nuwun sewu, sapa sing ora ndek dhuwit, sapa sing ora ndek apa-apa ndang nikah engko disugene monggo duda-duda niku. Monggo koncone. Mosok kidul karo lor iki nek anu lak gampang to nuwun sewu. Nah komunikasi ini Pak Ketua Takmir ya, harap mendata itu janda berapa. Berkoe demben kan ya enek no.
Janda 3 bulan tidak nikah maka akan Demben niku lho ning medsos niku lho akan dipelihara oleh negara kok merapen lho ya. Duda yang tidak nikah 3 bulan maka akan dijamin. Lah iya lumayan iki. Ngono kok ning medsos tok yo enek ngoten lho. Insyaallah bagi orang yang mau nikah, insya Allah rezekinya akan disempurnakan oleh Allah. Jangan khawatir tidak diberi kekayaan, nanti diberi kemampuan oleh Allah. Jadi menikah akan mendatangkan rezeki. Gitu. Wong mamune adem malih anget ta. Apa meneh ngeten iki yo jan maksudnya udan-udan ngeten iki lho ya. Wis sing padha tuweke ra ngrasa lho nggih. Yang ketujuh rezeki karena anak niku nuwun sewu. Mergo munggah haji niku dheweke ora ndek kekayaan diunggah ning haji karo anake dek niku blas ora nate salat. Akhire salate yo ora niku rezeki lewat anak. Ngenten rezeki wis liwat dan lain sebagainya. Yang terakhir yang ke-8 rezeki karena bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil asyad. Mugi-mugi kula panjenengan sani lewat pintu-pintu ini mendatangkan keberkahan di keluarga kita, mendatangkan ketenangan di keluarga kita, mendatangkan kebahagiaan di keluarga kita, mendatangkan keselamatan dunia akhirat di keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa an sholih. Allahumma inna nas'aluka sihhatan bil iman wa imanan yukusli qulubana jatan wa rahmatan minka wa afiyah wa maghfiratan minka wa ridwana. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali min riya wa lisani min al-kadhib wa 'aini min al-khiyanah fa inna ta'lamu kha'inata wa ma tukhfi sudur. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrari ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
عطاء جمع الفخر المؤبد فلربي كلها مدينة اتحاد